Shalom, Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada karena kemurahan Tuhan. Biar kita persembahkan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan saja pagi hari ini. Semua pujian, semua ucapan, semua pikiran, perasaan kita tujukan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang baik dan kami bersyukur buat itu. Biarlah kiranya pagi hari ini kami boleh mempersembahkan juga yang terbaik. Semua pujian yang keluar dari mulut kami, dari hati, dari pikiran kami, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Engkau disenangkan dengan semua pujian kami. Karena untuk itulah kami datang pagi hari ini Tuhan, untuk mengalami Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang hadir dan melawat setiap kami, sehingga semua kami boleh merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, mengalami kasih-Mu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pagi hari ini. Karena Engkau-lah yang menjadi sumber hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kiranya memimpin ibadah pagi hari dari awal sampai selesai. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang menguasai semua kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, Engkau saja satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Amin. Hanya Dia saja sumber dari segalanya. Dia kebenaran. Dia kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, semua karena Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Kau baik. Kaulah satu-satunya. Ya, Dia saja satu-satunya sumber dari segalanya. Haleluya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku tak
takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, karena Dia kita hidup sekarang. Ya Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kau alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan ya Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ya, haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Yesus Engkau Tuhan, haleluya. Pujian bagi Dia saja, amin. Yesus Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Ya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, ku mau bersyukur Tuhan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhan saja sumber kekuatan kita. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu ya Tuhan, percaya. hanya padamu. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur.
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur ya Tuhan padaku, terima kasih takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya. Kasih Tuhan bersama kita. Haleluya. Haleluya. Ya, beri kemuliaan bagi Allah, bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk memuji Dia lebih lagi, meninggikan Dia, menyenangkan hatinya pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Ku
sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar. Engkau layak Tuhan, Engkau layak dipuji disembah. Jemaat saja katakan, ya Tuhan, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas Engkau Raja, Engkau Tuhan, ya Engkau layak Tuhan. Oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Kita sembah Allah yang layak, Allah yang layak terima segala pujian. Ya Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja yang layak diagungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan, hosana bagimu ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya ya Yesus. Layak dipuji disembah, Kaulah yang ya Tuhan. bertata dulu sekarang Amin. selamanya. Engkau Raja, Atas segala amin ya Tuhan. namamu besar. Ya Engkau layak ya Yesus. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji
bagi Yesus Kristus. Ya Tuhan. Haleluya. Engkau kami permuliakan dengan pujian dan sembah alunan musik dan sorak-sorai kami. Ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabdamu. Mari Tuhan, bicara Engkau bagi kami semua. Di sudut manapun kami boleh duduk, biarlah Engkau menjangkau kami. Sebab kami tahu firman-Mu kuat, akan memberkati kami, akan menjangkau kami. Dan setelah kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, maka kemudian kami mengejawantahkan di hari-hari hidup kami, pada mimbar kami masing-masing, pada dunia kerja, perkantoran, di perkuliahan, studi, dan bahkan di mana Engkau mengutus kami, disitulah mimbar kami yang sesungguhnya, dan disitulah kami sesungguhnya menjadi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari indah penuh dengan kemuliaan nama-Mu ini, sehingga kami boleh melangkahkan kaki dan berbakti untuk memberi diri dididik oleh kebenaran firman-Mu yang akan mengarahkan sehingga kami makin seirama, makin senada, makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berjanji, hamba-Mu berjanji tidak mencuri sedikit pun daripada kemuliaan Tuhan. Sebab segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Amen. Di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan untuk jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan, pujian, tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih buat tim worship yang sudah boleh bersama-sama untuk kita masuk, menyembah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Senang sekali hari ini kita boleh kembali berjumpa, atau saya sudah sekian purnama tidak bertemu dan akhirnya bertemu juga, saudara, puji Tuhan. Dan saya mengucap syukur buat kepercayaannya kepada hambanya, Pak Pendeta Hensan, beserta tim pastoral atau tim pelayanan dan juga semua jemaat. Dalam hal ini sungguh-sungguh saya mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siap mendengarkan firman Tuhan, jemaat Duta Kerajaan, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Setan yang jahat, amin. Amin. Manusia bisa dua-duanya. Kelihatannya baik ternyata jahat. Kelihatannya jahat ternyata tambah jahat itu manusia. Tiap hari kita ketemu dengan manusia, ketemu yang tidak bisa diprediksi, saudara. Nah, karena itu saudara, kita mesti berhati-hati dan kita makin tumbuh di dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Maka sebab itu saya diberikan tema untuk melengkapi saja. Saya percaya Pak Gembala saudara sudah meletakkan dasar yang baik tentunya tentang tema ini, atau tentang judul daripada tahunan saudara atau tema saudara, yaitu Entering the Next Level. Keren banget saudara. Masuk di dalam tingkat yang berikutnya. Nah, kalau pakai bahasa Inggris, Entering the Next Level. Walaupun saya Inggrisnya seperti orang Inggris naik becak, saya juga akan coba untuk memakai bahasa Inggris. Orang Inggris naik becak artinya kalau makan ya to eat, minum to drink, pergi to go, datang to come, naik to up, ke bawah turun. Nah gitu orang Inggris naik becak. Kira-kira kalau bahasa Inggrisnya pensil ya pens gitu ya. Lalu kemudian kalau bahasa Inggrisnya buku, book, banyak buku, many books. Buku jatuh, gedebuk, ya saya masih bisa lah yang begitu-begitu. Pintu, door, buka pintu, open the door, tutup pintu. Close the door, pintu enggak kebuka-buka, gedor-gedor. Saya masih bisa yang begitu, saudara. Jadi kalau hari ini diberikan tema Entering the Next Level, saudara, saya otak-atik apa ini maksudnya? Oh, supaya kita bertumbuh dalam tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Masuk dalam pertumbuhan tingkat-tingkat yang berikutnya. Nah, saya akan mulai dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Saya kira ini tidak asing buat kita karena sering dikutip beberapa pengkhotbah dan juga kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pokok Anggur yang Benar.
Nah, saya akan membaca ayat emasnya pada ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau kita membaca pada ayat yang kedua dari Injil Yohanes yang sama, maka kita akan jumpai ada 2 tahap bahwa di sana dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada 2 tahap, selain ranting yang ada nempel kepada Tuhan itu, kemudian dibersihkannya, ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong, setiap ranting yang berbuah itu dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, jadi 2 tahap ini menjadi hal yang penting, akan menjadi pembelajaran kita, dasar kita, yang pada akhirnya kita akan jumpai pada ayat yang ke-8, supaya Bapa dipermuliakan dalam hal ini, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, untuk masuk ke next level atau ke tingkat-tingkat pertumbuhan berikutnya, maka saya percaya dan pasti dan harus terjadi bahwa kita harus menjadi jemaat yang memberi diri yang pertama untuk tertanam. Iya. Untuk memberi diri tertanam. Ya. Coba saya kendalikan. Nah, saudara catat baik-baik bahwa untuk kita masuk ke tingkatan pertumbuhan berikutnya, mari saudara catat baik-baik dan coba saudara pelajari bahwa kalau kita memberi diri untuk ditanam, dipimpin, digembalakan, maka kita akan mengalami tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Apa yang membuat orang tidak bertumbuh? Apa yang membuat orang mandul dalam pengertian kekristenan sehingga tidak berbuah bagi Tuhan? Karena masalahnya mereka adalah orang yang tidak mau tertanam, atau jemaat yang tidak memberi diri untuk ditanam di rumah Tuhan, tidak memberi diri untuk digembalakan, tidak memberi diri untuk dimentor. Pasti itu kemudian akan membuat orang tersebut mandul, tidak mengalami pertumbuhan. Nah, maka sebab itu kalau kita mempelajari kitab Mazmur 92 itu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kalau kita baca selanjutnya, maka kita akan menjumpai bahwa mereka akan mengalami pertumbuhan dan kemudian mereka akan berbuah-buah. Itu yang pasti. Saudara, siapa mereka yang berbuah itu? Mereka yang tertanam di bait Allah, tertanam di gereja, memberi diri dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya Alkitab berkata ia akan menjadi gemuk dan segar. Itu Mazmur 92. Nah, gemuk pengertiannya bukan banyak lemak. Saya jumpai dalam bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Inggris, King James Version paling tidak, di sana disampaikan atau dituliskan bukan menjadi gemuk dan segar, tapi pakai kata menjadi fresh and green. Jadi tetap menjadi orang yang segar dan tetap hijau. Kira-kira dalam segala keadaan, ya saya menyimpulkan menarik prinsip bahwa dalam segala situasi ia tetap tegar dan ia tetap berdiri. Siapa itu? Orang-orang yang memberi diri, tertanam, dididik, digembalakan, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Goncangan apapun bisa terjadi, pasti akan terjadi, tetapi orang-orang yang tertanam, yang Alkitab berkata kemudian mereka akan berakar, mereka akan menjadi orang-orang yang kuat di tengah-tengah goncangan. Karena itu pasti terjadi. Alkitab Hagai itu mencatat, semua akan digoncangkan, langit digoncangkan, bumi digoncangkan, lautan digoncangkan, daratan digoncangkan. Kenapa demikian halnya? Supaya yang tinggal yang tak tergoncangkan. Jadi semua akan terjadi goncangan-goncangan itu. Tidak berhenti sampai di situ, dan Alkitab mencatat bangsa-bangsa juga akan
digoncangkan. Pakai kata etnos, bangsa-bangsa itu. Artinya setiap suku-suku bangsa akan digoncangkan, termasuk juga orang Kristen. Nah, kenapa demikian? Supaya yang tinggal yang tak tergoncangkan. Nah, hari-hari ini kita masuk dalam intro goncangan, saudara ya. Mungkin sudah beberapa bulan ini, 8 atau 7 bulan ini. Kita masuk dalam intronya goncangan, saudara. Itu memaksa orang harus di rumah, pekerja dipotong gajinya, ya, pengusaha mengalami penurunan dan sebagainya. Nah, ini intro goncangan. Yang intro goncangan saja orang bisa depresi. Kemudian orang juga bisa stres. Ini baru intro, baru ngicip-ngicip goncangan loh saudara. Baru ngicipi, belum seberapa. Tapi orang faktanya hari-hari ini, mereka pada mengalami tekanan, stres, depresi. Ya. Kalau krisis ini tidak tertangani, maka akan terjadi depresi. Nah, goncangan ini terjadi, sesungguhnya sedang Tuhan adakan pemurnian bagi umat Tuhan. Dari sini ini sudah kelihatan loh, sudah nampak. Ada banyak orang ya, di kafe nongkrong bisa, kondangan bisa, saudara. Ya, kumpul sama teman-teman sampai dini hari reuni bisa. Ke gereja beralasan, katanya takut, katanya. Coba, mereka nongkrong di kafe bisa, tapi ke gereja ternyata beralasan. Ya, itu terjadi jemaat loh, saudara. Saya melihat, saya memperhatikan, saya diundang ke beberapa tempat itu, saudara. Banyak pendeta cerita akan hal ini. Ke kafe bisa, ke pasar bisa, giliran berbakti nggak bisa, saudara. Saya berharap tidak ada di sini, saudara. Karena itu goncangan pasti akan terjadi. Saya ngalami goncangan-goncangan, saudara. Saudara tahulah berita itu menjadi berita nasional, apa yang saya alami itu, saudara. Tanpa tahu, saya itu berpikir, itu paling terjadi di sana, di Wuhan. Namanya aja corona, saudara. Itu pasti dari Cina. Kalau dari Jakarta, dari Jawa Barat pasti bukan corona, pasti Bang Rona, saudara. Kalau dari Jawa pasti bukan corona juga, Mas Rona. Saya pikir, udah itu di sana. Tapi faktanya salah satu orangnya saya, loh saudara. Saya ngalami goncangan itu. Apakah enak? Nggak enak banget. 30 hari diisolasi, nggak enak banget, saudara. Ini penyakit-penyakit nggak keren buat saya. Sakit jantung masih mending ya, masih ada orang datang mendoakan loh, saudara. Pendeta-pendeta mendoakan, orang-orang bawain buah. Ini Mas Rona keren banget, saudara. Nggak seorang pun boleh masuk. Jangankan orang biasa, ini para medis saja cukup di pintu. Ngomong kayak begini, halo selamat pagi Pak Turyono, dengan pakaian APD lengkap. Kalau sampean nggak ngomong, saya nggak ngerti sampean itu laki-laki atau perempuan. Saya tahu dari suaranya. Oh ya mas, saya tahu karena suara laki-laki. Begitu saya tanya, ya saya dokter Dipa, saya sebut nama ini. Saya dokter tertentu, oh dokter ya. Suaranya kenceng sekali, suaranya Pak Turyono sampai di sana. Suara apa? Suara nyanyi. Wah, jadi suara saya itu terkenal sampai di dekat lobi, saudara, di mana kantor dokter itu ada. Nah, apakah saya senang dalam nyanyi itu? Aduh, di dalamnya nggak enak banget. Tapi saya memberi diri, Tuhan, saya minta supaya digembalakan dalam hal ini. Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya? Nah, itu saya akan kembali kepada ayat yang kedua tadi. Ranting yang padaku tidak berbuah akan dipotong. Dalam diri saya yang tidak berbuah, itu dipotong tahap pertama. Tapi tahap kedua, yang sudah bersih pun, yang ranting yang berbuah dibersihkan ulang. Saya tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Tuhan, kalau 2 tahap ini, tempat di mana saya mengisolasi, kemudian saya dipindahkan ke rumah sakit, itu Tuhan sedang mendidik saya untuk memberi diri, digembalakan, dididik, tertanam di dalam Dia. Dan saya di tengah-tengah goncangan itu belajar untuk tunduk Tuhan, apa maksudnya Tuhan. Saya dapati akan ayat firman Tuhan ini, bahwa saya bukan hanya sekedar dipotong yang tidak berbuah, tapi juga dibersihkan. Saudara, teguran itu akan membersihkan kita. Didikan itu akan membersihkan kita. Maka sebab itu ketika kita tertanam
Di situ ada orang-orang yang mentor kita, menegur kita ketika kita salah, dan berkata, yes, I am, saya. Jangan kemudian kita justru malah murtad, karena ada orang-orang tertentu dididik, malah murtad, saudara. Nah, saudara tahu, kami juga tidak jauh kan, saudara. Saya sama istri saya itu lebih preman istri saya. Jangan ngomong-ngomong sama istri saya ya, saudara. Itu kan lebih galak daripada saya. Saya itu masih lembut, Jawanya keluar. Tapi istri saya itu sudah nggak peduli. Ya. Kalau didik anak-anak muda itu ya ada dua kemungkinan, mau tobat atau mau murtad, saudara. Nah dia kan begitu rupa, saudara. Tapi orang-orang yang memberi diri dididik, saudara, saya tahu hari-hari ini mereka mengalami pertumbuhan. Dan mereka menikah juga dengan orang-orang yang punya kualitas yang sama secara kerohanian. Nah itu yang membuat kami kemudian melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan di dalamnya bagi orang-orang yang mau ini, saudara, tertanam. Orang-orang yang mau memberi diri dididik. Karena itu berilah diri, saudara, dididik. Karena goncangan akan terjadi, tapi umat Tuhan yang terdidik, umat Tuhan yang tertanam, umat Tuhan yang berakar, Alkitab bilang 1000 boleh rebah di kanan, 1000 berlaksa di kiri kita. Tapi orang-orang yang ada di dalam Tuhan, dia tetap berdiri di dalam panggilannya. Saya berdoa semua kita menjadi orang Kristen yang tertanam, sehingga menjadi orang-orang yang berkualitas. Yang kedua, saudara, memberi diri untuk direpotkan, saudara. Nah, mari catat baik-baik. Yang pertama, untuk kita masuk ke next level atau tingkatan pertumbuhan berikutnya, beri diri digembalakan, tertanam. Yang kedua, beri diri untuk mau repot, saudara. Dari mana ayatnya? Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Saya kutip satu ayat Matius 25 di ayat yang keempat. Itu adalah kisah pesta. 10 anak darah, 5 diantaranya bijaksana dan 5 diantaranya bodoh. Mari perhatikan, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya sedikit cerita ya, bahwa untuk mengadakan pesta, maka untuk tawar-menawar, ini sejarah gereja mencatatnya, untuk tawar-menawar maharnya itu bisa begitu lama. Sehingga kadang-kadang sampai larut malam. Nah, sementara karena larut malam, maka orang-orang yang akan mengiring pesta dari pernikahan itu, mereka harus menunggunya. Dan ketika menunggu, mereka harus mempersiapkan segala kebutuhannya. Dan beberapa di antaranya yang bodoh, maka ia tidak mau repot. Cukup bawa pelita saja. Tapi faktanya ketika tawar-menawar mahar itu bisa larut malam, mereka sudah kehabisan minyak dalam pelita mereka. Tapi yang bijaksana ini, dia tetap membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Nah, ini berbicara mau repot, saudara. Jadi kalau kita mau masuk ke next level, kita mau ke pertumbuhan ke tingkat berikutnya, saudara, mau repot atau memberi diri untuk mau direpotkan, saudara. Saya itu tidak tahu ya, mempersiapkan ini kan tentunya setelah saya dikasih dikasih tema, saudara. Dan kemudian saudara langsung menikmati mau direpotkan. Saya itu hamba tapi tidak humble banget lah, saudara. Ya, saudara tahu itu dari raut mukanya kan sudah kelihatan. Saya jadi hamba gitu ya, tapi ya tidak sehebat-hebat amat gitu ya, saudara. Artinya ya kadang-kadang juga males gitu, kadang-kadang juga capek. Ini jelang tengah malam, saudara. Ada teman dari Jakarta pulang Wonogiri, mobilnya mogok di tol, geretlah terdekat tol keluar adalah Adiwerna. Saudara tahu itu kan tol paling dekat, saudara ya, Adiwerna. Dan dia adalah hamba Tuhan yang paling dekat. Kalau di Tegal, itu siapa? Teleponlah sama saya, Pak tolong dibantu ini. Kemana kami harus masuk bengkel, saudara? Dan sebagainya. Saya atur segala sesuatunya. Ternyata juga dicari juga tidak mudah, kondisinya sulit. Ya, di Adiwerna itu saya cari-cari ternyata mati handphonenya. Coba kami cari-cari, saya utus orang, ayo coba dicari nomor polisi sekian.
Toh akhirnya ketemu sampai tengah malam, saudara. Udah, saya tidak bisa masukkan mereka ke rumah saya masukkan mereka ke homestay, tidak jauh dari rumah saya. Udah, masuk sini aja, nginep di sini saja. Besok lanjutkan apa yang menjadi kerusakan daripada mobil itu, saudara. Nah, paling tidak saya sudah mempraktekkan inilah, walaupun kecil ya, saudara. Namanya mau direpotkan, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang tidak mau direpotkan. Mau yang praktis-praktis aja, selesai sudah gitu. Tapi sebagai orang yang mau next level atau naik ke tingkat-tingkat berikutnya, mau mengalami pertumbuhan yang berikutnya, mari kita memberi diri untuk mau direpotkan. Saya tahu nih pelayan Tuhan itu paling tidak 30 menit sebelumnya mereka sudah melayani atau bahkan lebih dari itu. Mereka punya waktu untuk latihan dan sebagainya. Itu yang harusnya mau repot yang kayak begitu, saudara. Kalau nggak mau repot, udah pasti tidak akan mengalami pertumbuhan. Tidak akan mengalami next level. Tidak akan mengalami perjalanan yang lebih lagi, saudara. Kalau tidak mau repot, ini waktu di mana ayo kita sama-sama bertumbuh untuk mau direpotkan, saudara. Itu sebabnya saya ulang lagi, Alkitab mencatat minyak dalam buli-buli ini berbicara tentang orang yang mau punya saving yang lain. Sehingga ketika goncangan terjadi, ketika masalah terjadi, maka dia punya simpanan yang lain. Yuk kita belajar sama-sama hari-hari ini untuk kita masuk menjadi orang-orang yang naik tingkat dan mau direpotkan. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah bukan hanya itu, tetapi beri diri untuk dapat dipercaya. Orang percaya itu banyak, tapi untuk dapat dipercaya rupanya tidak banyak, saudara. Karena ini adalah orang-orang yang berkualitas. Orang yang bisa dapat dipercaya adalah orang yang berkualitas. Saya coba kutip, ingat Injil Matius pasal yang ke-25 di ayat yang ke-15. Mari perhatikan di sana, coba saya bacakan di sana. Oke, saya sudah cantumkan di sana yang dikatakan firman Tuhan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Ayo garis bawahi kata menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Berangkat untuk apa? Berangkat untuk berdagang, saudara. Nah, artinya masing-masing orang itu diberikan itu menurut kesanggupannya. Maka dalam hal ini saya mau bicara tentang kapasitas. Kapasitas itu adalah kemampuan daya untuk menampungnya. Jadi, saya merenungkan begini, kalau kita ini sanggup memimpin, nah saudara punya komsel kan, sanggup memimpin 10 orang kapasitasnya, maka Tuhan akan percayakan 10 orang itu. Tapi kalau saudara sanggup hanya memimpin 2 orang, Tuhan juga akan percayakan 2 orang itu. Karena itu berbicara tentang kesanggupan. Demikian. Nah, kalau 2 orang itu yang dipimpin, lalu kemudian pemimpin ini melakukan kapasitas atau mau masuk ke next level, mau mengalami pertumbuhan, plafonnya lebih tinggi lagi, maka secara otomatis dengan kapasitas yang besar itu, maka yang 8 orang akan dipercayakan ke sana. Tetapi yang dipercaya 10 orang dan tidak bisa mengelola dengan baik, maka secara otomatis ya, yang 8 orang akan pergi ke tempat yang lain. Dia sanggup hanya 2 orang saja. Ini berbicara tentang kapasitas. Kekristenan juga sama. Saya kira kita juga sama. Kita harus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan supaya kita dapat dipercaya lebih lagi. Bukan hanya sekedar sampai di sini gitu-gitu saja, saudara. Saya percaya gereja saudara, pelayanan saudara itu makin hari makin bertumbuh dan saya melihat pertumbuhannya, saya belajar akan pertumbuhannya. Itu karena ada orang-orang yang mau direpotkan, mau ditanam dan juga mau dipercaya. Ingat, orang percaya banyak, tapi yang dapat dipercaya ternyata tidak banyak, saudara. Di tengah-tengah semacam itulah saya juga sedang ada di sana. Saya mempelajari Tuhan, beri diri saya supaya saya menjadi orang yang dapat Tuhan percaya. Karena kalau Tuhan dapat mempercayakan, Alkitab berkata orang yang dapat dipercaya, ia akan menerima banyak berkat, saudara.
Ya, tapi tidak enak. Karena perubahan, next level itu dijalani dengan perubahan. Pertumbuhan itu diiringi, dibarengi dengan perubahan. Kami punya anak kira-kira usianya 8 bulan sekian. Nah, saya tahu pertumbuhannya. Kenapa saya tahu pertumbuhannya? Saya tidak pakai suster, tidak pakai perawat untuk merawat anak itu. Jadi siapa yang merawatnya? Ganti-gantian. Siang saya, sore dan malam istri saya. Sewaktu saya pergi, ada orang keponakan saya. Itu. Nah, yang nangani saya lebih banyak, saudara. Jadi saya tahu akan pertumbuhannya dia. Dan pertumbuhannya itu selalu dibarengi ketidaknyamanan. Saya kasih contoh lah, misalnya mau tumbuh gigi. Itu dibarengi mesti ada panas, gitu. Dan kadang-kadang juga mencret. Itu ketika mau mengalami pertumbuhan. Saya nyaris tidak tahu karena ini anak pertama, saudara. Dan orang-orang berkata, oh lumrah. Kalau mau mengalami pertumbuhan itu, maka harus mengalami perubahan. Tidak nyaman, ketidaknyamanan akan terjadi. Nah, saya kan sebagai hamba Tuhan kan ya nggak perlu harus mengalami kesakitan gitu. Kalau mau bertumbuh ya tumbuh aja gitu. Tapi rupanya itu ya natural gitu. Sesuatu yang terjadi biasa saja. Kalau mau mengalami pertumbuhan harus ada fase-fase ketidaknyamanan. Kira-kira sama, orang yang bertumbuh mulai dari remaja ke dewasa gitu ya. Ya kalau laki-laki mengalami perubahan, perempuan juga mengalami perubahan, itu juga dibarengi ketidaknyamanan. Ia juga mengalami hal yang sama. Bed kami cukup tinggi ya, sudah ditaruh di lantai. Ini cerita anak saya, begitu keluar dari sana pertama kali itu bonyok, itu punya jidat saudara, karena jatuh ke lantai sampai biru. Itu yang pertama. Nangis bukan main. Nah kemudian yang kedua saya perhatikan aja, saya biarkan saja, saya bapak itu, untuk mendidik anaknya. Saya biarkan, masih juga kebentur, biru lagi, nangis lagi. Itu 2 kali terjadi. Yang ketiga kalinya saya sudah siap-siap mau tangkap. Tapi dia punya kepandaian dan kecerdasan secara naluri. Itu yang dijatuhkan itu adalah bokongnya dulu, pantatnya dulu, bukan kepalanya dulu. Kadang-kadang dadanya dulu, sampai hari ini pintar. Untuk mengalami pertumbuhan, ia mengalami kesakitan loh saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara, mengalami pertumbuhan dan sedang dalam proses, kok nggak nyaman ya? Perubahan terjadi nggak nyaman. Maka sesungguhnya saudara sedang mengalami dan masuk ada di namanya pertumbuhan. Dan kalau itu bisa kita lakukan dengan intens, dengan terus-menerus, maka akan mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, selalu melewati proses. Alkitab itu mencatat, anggur yang baik dituang dari satu tempayan ke tempayan yang lain. Itu anggur yang berkualitas, kata kitab Nabi Yeremia. Saya beberapa waktu atau beberapa kali saya ke Israel, saudara. Jadi bagaimana batu kilangan itu buat ngilang anggur, saudara, dan kemudian diambil airnya. Itu kan ditekan melalui proses begitu rupa. Dan kemudian difermentasikan, begitu sekian tahun lamanya, ini menjadi anggur yang baik. Selalu melalui yang namanya tekanan. Jadi catat baik-baik, tekanan itu, pressure itu adalah alat untuk mengeluarkan potensi dari diri kita. Tekanan itu atau proses itu adalah alat untuk mengeluarkan potensi dari dalam diri kita. Saya tidak tahu waktu diisolasi. Saya tidak tahu ini maksud Tuhan apa. Saya baik-baik saja kok. Yang katanya orang panas, demam, flu, pilek, batuk, sesak napas. Saya nggak ada itu, nggak ada sama sekali. Tapi faktanya ketika dicek, konon katanya positif, saudara. Ya saya anak bangsa yang baik, saya memberi diri, ya sudah mau apa lagi. Saya sudah tawar-menawar, saya isolasi di rumah saja, nggak bisa, harus ke rumah sakit. Ya mau tidak mau, saya tidak akan mungkin loncat pagar dan kemudian melarikan diri, itu beritanya akan aneh lagi. Pendeta kena corona tidak mau diisolasi dan melarikan diri entah kemana rimbanya.
Tambah keren lagi kan beritanya, saudara. Saya memberi diri kan. Saya sudah, nggak bisa ditawar. Saya mengisolasi di sana. Nyaris tidak bisa tidur setiap harinya. Kurang dari 1 jam setiap malamnya. Setiap pagi suster kunjung dan cek akan suhu badan saya, cek akan tekanan darah saya. Suhu badan baik, tapi tekanan darah saya cenderung naik, saudara. Setiap harinya naik. Saya mau kasih tahu ya, orang nggak sakit apa-apa, nggak bisa tidur, saudara, itu tensinya tetap naik, saudara. Bapak kok tahu? Saya orangnya, saudara. Saya ngalami yang seperti itu, tiap hari naik, tiap hari naik. Saya tanya, harusnya bagaimana? Bapak harus bisa tidur, setidaknya 7 jam semalam itu sedikitnya, harus bisa tidur. Kalau enggak, akan terus naik katanya. Susus saya itu di rumah saja, pelor, nempel, molor. Walaupun di lantai. Tapi ini di rumah sakit, tiap hari, tiap pagi. Covernya diganti, sarung bantalnya diganti. Tapi tidak bisa tidur, saudara. Saya di rumah karpet, kadang aromanya aroma debu, tetap bisa ngorok, saudara. Makanya kalau hari-hari ini saudara bisa ngorok, itu anugerah banget loh, saudara. Nah, saya ngalami hal semacam itu, Tuhan kok rasanya saya tertekan. Di tengah-tengah tekanan ini seringkali saya duduk di ujung daripada sudut rumah sakit. Merenung diri, Tuhan kenapa saya? Saya tahu surga itu sebetulnya geli melihat saya semacam itu. Ya kadang-kadang nangis, kadang-kadang tertawa, lari-lari. Lagu favoritnya adalah Kumenang di dalam Yesus Tuhan. Dan hati yang gembira adalah obat, itu keras banget saudara. Jadi tetangga kanan kiri itu yang sama-sama diisolasi udah ngerti jam-jam tertentu. Itu lagunya Pak Turyono pasti. Mereka walaupun mereka tidak tahu saya, tapi itu lagu dari gereja itu pasti. Nah, itu yang saya lakukan di tengah-tengah tekanan, saudara. Saya memberi diri. Tuhan, apa maksudmu? Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih lagi. Di tengah-tengah semacam itu justru saya duduk. Di tengah-tengah tidak bisa tidur. Saya nulis sebuah tulisan. Seorang hamba Tuhan, Pak, tuliskan artikel. Hari ini bukan hanya sekedar artikel, saudara. Tapi ini akan jadi buku. Hari ini sudah ada di tangan Pak Pendeta Nathan Prayogo, GBI Gajah Mada Semarang. Dialah yang akan membantunya dan dia akan merekomendasikan, akan memberikan kata pengantar. Salah satu hamba Tuhan yang memberikan kata pengantar. Beberapa waktu yang lalu dia beri info kepada saya, Pak, untuk diterbitkan. Supaya jadi berkat bagi banyak orang. Silahkan caranya bagaimana. Jadi kalau saya nanti datang ke sini, ini buku saya akan bagikan, tapi tidak gratis, harus ganti ongkos cetak, saudara. Yang mau mengalami pertumbuhan, saudara, harus beli, saudara. Karena itu lahir di ruang isolasi, di tengah-tengah tekanan. Saya tidak tahu, hanya maksud Tuhan, saya mau dipercaya lebih lagi, saya memberi diri akan hal itu, saudara. Jadi kalau hari-hari ini saudara ngalami, rasanya hidup benar. Kok tapi tekanan terjadi? Belajarlah untuk tunduk kepada Tuhan. Mungkin kita sedang masuk menjadi orang-orang yang bisa dan dapat dipercaya, saudara. Di tengah-tengah tekanan ini. Karena goncangan akan terjadi, supaya yang tinggal tetap, yang tak tergoncangkan. Kesimpulannya, saudara. Kesimpulannya adalah untuk kita masuk ke next level. Beri diri untuk ditanam. Beri diri untuk repot. Dan beri diri untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Catat baik-baik satu statement penting. Mari perhatikan. Kehendak Tuhan atau kehendak Bapa bagi kita adalah bukan kita jadi successful. Tapi kehendak Tuhan supaya kita be fruitful. Berbuah lebih banyak lagi. Itu maksud Tuhan. Kenapa Tuhan, ayo nak naik ke tingkat berikutnya. Ayo nak bertumbuh lebih lagi ke atas lagi. Ayo nak mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yang indah, yang hebat. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghendaki kita supaya bukan jadi successful, tetapi menghendaki supaya kita fruitful. Berbuahnya lebih banyak lagi. Jadi berkatnya lebih banyak lagi. Dan sekali lagi kalau kapasitasnya tidak lebih lagi daripada yang kemarin, maka kita tidak akan bisa berbuat lebih lagi juga, saudara.
Nah ini penting, sebab sukses adalah tentang diri sendiri. Tetapi berbuah adalah untuk orang lain. Kenapa analoginya Tuhan pakai contoh tentang buah? Karena buah tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Buah selalu diberikan untuk orang lain. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya pohon mangga sajalah, katakanlah begitu. Mangga yang berbuah itu, semakin banyak buahnya, maka mangga itu, kalau kita boleh interview itu pohon mangga, mangga itu akan bangga. Dibanding mangga itu tidak berbuah. Kalau saya boleh analogikan begitu, sudah. Jadi pohon yang banyak buahnya, kalau boleh ditanya di interview, dia akan senang dengan dirinya karena dia berbuah. Dan pohon yang berbuah, begitu buah makin lebat, ingat, pohon tidak pernah makan buahnya sendiri. Untuk siapa itu? Untuk orang lain. Dan begitu banyak buahnya, semakin berat, ada orang memetik dan orang menikmatinya. Itu pohon kalau boleh ditanya, dia akan bangga dan dia senang. Karena menghasilkan buah, dan buahnya buat orang lain. Buat sang pemilik ini. Saya mau beri contoh yang kedua sebagai penutup. Kalau saudara suka nonton bola, maka pemain-pemain bola itu ya senang sekali kalau dia masuk ke area pertandingan. Dibanding dia hanya cuma duduk di bangku cadangan. Bahkan mereka yang duduk di bangku cadangan rela pergi ke klub lain atau keluar dari klub itu demi untuk bisa main ke arena. Demi untuk bisa masuk ke permainan, sekalipun mungkin gajinya lebih rendah daripada itu. Kenapa demikian? Supaya dia menunjukkan dirinya, mencetak gol, menunjukkan dirinya untuk bermain yang lebih baik lagi, menunjukkan dirinya untuk bisa berbuah. Nah itu sebabnya mereka rela dibayar lebih murah, yang penting mereka bisa main. Mereka senang kalau mereka bisa main. Saudara tanya itu, La Liga, apa saja, saudara. Mereka senang kalau mereka bisa bermain di sana. Sekalipun kaki mungkin bisa terkilir, mungkin bisa tertendang dan sebagainya, resiko lebih banyak. Tapi begitu mereka main ke area, mereka lebih senang daripada cuma duduk di bangku cadangan menjadi penonton. Saudara, ini yang Tuhan kehendaki. Hidup ini bukan jadi penonton. Tapi hidup ini untuk menjadi pemain. Saudara ingat baik-baik, trofi, plakat, atau medali tidak pernah disematkan kepada penonton. Plakat, medali, atau trofi selalu diberikan kepada mereka yang bermain dan menang. Saya berdoa hari-hari ini, saudara, masuk ke area pertandingan kehidupan, di tengah-tengah guncangan, dan saudara keluar sebagai pemenang. Ayo, langkah demi langkah kita jalani supaya kita makin mengalami Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Datang kepada Tuhan. Saya rindu mengajak setiap kita, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nyanyikan pujian beberapa kali dan kita akan hampiri Tuhan di dalam doa. Yes. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih buat pendidikan-Mu. Supaya kami boleh makin berbuah lebat. Dengan demikian kami mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya.
mari dari awal katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan bersama-sama hidup. Berkata di hadapan Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi berkata, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan kepujian bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita hampiri Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengajar, mendidik kami. Kalau kami mau ke tingkat-tingkat berikutnya, masuk ke next level, biarlah kami memberi diri untuk ditanam, dimentor, digembalakan, dididik, diajar. Memberi diri untuk mau repot di tengah-tengah kondisi orang yang berlaga dan maunya menjadi bosi. Tapi kami memposisikan diri menjadi hamba untuk saling melayani. Dan juga kami memberi diri untuk dapat dipercaya oleh Tuhan. Ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi tidak sedikit orang yang dapat dipercaya. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau mendidik kami pada pagi hari ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau masuk ke tingkat-tingkat berikutnya. Dan tujuannya semakin serupa dengan Tuhan. Berbuah, dan biar buah itu dinikmati buat banyak orang. Kehidupan kami hari-hari ini dalam proses, kami mau belajar tunduk dan taat kepada Engkau. Supaya kami muncul sebagai orang-orang yang menerima trofi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita selesaikan ibadah kita. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan sudah melawat kami, memberkati kami dengan firman-Mu, supaya kami sadar, kami tetap ingat betapa pentingnya kami tertanam di dalam bait-Mu. Betapa pentingnya kami terus memberi diri kami, berproses, sekalipun itu kami harus direpotkan. Tapi kami tahu bahwa proses itu menumbuh kembangkan seluruh kapasitas kehidupan kami, supaya pada akhirnya kami didapati sebagai orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kehidupan kami memberi dampak menjadi berkat bagi semua orang, dan tentunya kerajaan Tuhan diuntungkan lewat kehidupan kami yang terus bertumbuh pada level-level seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan tuntunan
daripada Allah Roh Kudus, kiranya menolong dan memimpin setiap langkah hidup kita untuk naik pada level-level kehidupan yang lebih tinggi lagi, level iman, level pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel, berkat yang disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.